menginformasikan sejarah tentang akhir masa kolonial Belanda. Saya Sakina. Saya Vivi. Saya Yolanda. Saya Yusuf. Saya Bunda. Saya Silvi. Nah, materi diawali dengan awal mula masa kemakmuran suku 1920 sampai 1928. Setelah Perang Dunia ke-1 berakhir, Amerika Serikat menjadi negara industri paling kuat di dunia. Negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Tahun 1922 dikenal dengan sebutan Roaring Twenties, masa di mana ekonomi tumbuh cepat dan masyarakat hidup dalam euforia kemakmuran. Ciri-ciri masa itu adalah produksi industri meningkat besar-besaran, teknologi baru seperti mobil, radio, dan listrik mulai digunakan secara luas. Saham menjadi cara populer untuk mencari keuntungan cepat. Banyak orang membeli saham menggunakan uang pinjaman atau kredit atau kredit. Awal krisis jatuhnya pasar saham, puncak dari ketidakseimbangan ekonomi itu terjadi pada 24 Oktober 1929. Peristiwa yang dikenal sebagai Black Saturday pada hari itu, harga saham di bursa saham Wall Street atau di New York mulai turun tajam karena banyak investor menjual sahamnya secara panik. Beberapa hari kemudian, pada 29 Oktober 1929, Black Tuesday, pasar saham benar-benar runtuh. Nilai total saham yang hilang mencapai miliaran dolar. Jutaan orang kehilangan tabungan, ribuan bank bangkrut, dan banyak perusahaan tutup. Lalu ada penyebaran ke seluruh dunia. Di Eropa, negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Prancis mengalami kerusakan industri dan perdagangan. Banyak bank di Jerman dan Austria bangkrut, pengangguran meluas di seluruh dunia. Di Asia dan Afrika, negara-negara penghasil ganda dan hasil pertanian terkena dampak besar. Harga ekspor komoditas seperti gula, karet, teh, dan kopi turun drastis. Di Indonesia, harga ekspor utama seperti kopi, gula, karet anjlok di pasar dunia. Banyak perkebunan tutup dan buruh diberhentikan. Pendapatan rakyat menurun tajam, terutama petani dan pekerja perkebunan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan penghematan dengan memotong gaji pegawai dan menaikkan pajak. Lalu ada berakhirnya Great Depression pada tahun 1933. Franklin Roosevelt terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia segera meluncurkan serangkaian program ekonomi yang besar disebut sebagai New Deal untuk menyelamatkan ekonomi negara. Lalu terdapat dampak pandemi terhadap ekonomi yang memberikan dampak luas dan signifikan terhadap perekonomian global sehingga mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian secara drastis. Karena banyak perusahaan terpaksa menutup atau mengurangi operasionalnya, dampaknya adalah peningkatan angka pengangguran dan penurunan pendapatan rumah tangga yang kepada gilirannya menurunkan konsumsi dan mobilitas. Kedua, bisa wabah dan penyakit di Nusantara. Yang pertama, Anthony Reid dalam bukunya yang berjudul Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1940 dijelaskan tentang kalian perdagangan antar bangsa lewat jalur maritim bisa menjadi salah satu alasan persebaran berbagai penyakit. Sumber sejarah Portugis dan Spanyol menyebut bahwa cacar adalah penyakit yang paling ditakuti di Asia Tenggara dan banyak memicu kematian. Wabah cacar juga pernah dialami oleh Pulau Maluku di tahun 1558, hanya Maluku, Banten, dan Jawa Tengah di tahun 1622 dan 1623 bisa menghadapi wabah besar berupa penyakit dada yang bisa menyebabkan banyak kematian masyarakat. Ketika itu sepertiga penduduk Banten dan 2/3 penduduk Jawa Tengah meninggal dunia. Di Makassar pada tahun 1636 juga pernah terjadi serangan wabah epidemi yang kejadiannya berlangsung selama 40 hari dan menyebabkan 60.000 orang tewas. Di Pulau Jawa pada tahun 1643 dan tahun 1644 kembali terjadi wabah penyakit yang menyebabkan ratusan orang meninggal setiap harinya. Pada 1665 diceritakan juga tentang wabah penyakit yang terjadi di Makassar, Bali, Jawa, dan Sumatera. 2.
membuat telegraf pada tahun 1625 sampai 1630 sempat terjadi wabah penyakit luar biasa yang terjadi di Indonesia. Telegraf menjelaskan wabah itu membunuh 2/3 penduduk Jawa Tengah pada 1626. Penyakit yang dulu menyerang wilayah ini adalah penyakit yang sekarang kita kenal dengan tuberkulosis atau TBC. 3. Surat kabar dari Sumatera masuk ke abad 20 Hindia Belanda yang menghadapi kasus kematian akibat wabah. Sepanjang 1910 sampai 1936 ada puluhan ribu yang meninggal akibat wabah pes di luar Jawa. Di 1918 sampai 1919 wabah influenza yang dikenal dengan flu Spanyol menyebar di seluruh Jawa hingga ke wilayah Indonesia bagian timur. Tercatat ada 1,5 juta orang meninggal akibat wabah yang satu ini. Flu Spanyol menginfeksi 13,3% dari 35 juta penduduk Hindia Belanda pada tahun. Jenis wabah yang terjadi di Nusantara: 1. Wabah di kerajaan masa kuno. Pada masa kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram kuno belum ada sistem kesehatan modern. Catatan dari prasasti ada sistem kesehatan modern. Masa-masa ketika banyak atlet meninggal akibat penyakit menular. Dalam prasasti zaman 1401 Masehi dari masa Raja Erlangga disebutkan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian massal. Para ahli menduga itu akibat bahwa penyakit kerajaan Majapahit juga pernah mengalami kemunduran ekonomi karena penyakit dan kelaparan. Yang kedua ada wabah kolera dan yang ketiga ada wabah malaria. Terus Perang Dunia Kedua, pengertian Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah konflik besar antara fasis Jerman, Italia, Jepang melawan Sekutu Inggris, Prancis, Uni Soviet. Penyebab utamanya karena perebutan wilayah dan kekuasaan 1931 sampai 1939 serta kegagalan PBB menghentikan agresi Jerman, Italia, dan Jepang. Tokoh dan peristiwa penting pada Perang Kedua. Tokoh utama Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin. Hitler melanggar perjanjian Munich pada tahun 1938 dengan menyerang Polandia pada tahun 1939. Akibatnya Inggris dan Prancis menyatakan perang pada Jerman. Jerman bersekutu dengan Italia dan menandatangani Fakta Non-Agresif dengan Uni Soviet. Penyebab Perang Dunia Kedua. Yang pertama itu invasi Jerman ke Polandia dari bulan 1 September peristiwa Perang Dunia Kedua. Invasi Jerman ke Polandia 1 September 1939. Yang kedua, invasi Jepang ke Manchuria, Cina pada tahun 1931. Yang ketiga, invasi Italia ke Ethiopia pada tahun 1955 sampai 1939. Terus yang keempat, serangan Jepang ke Pearl Harbor dari 7 September tahun 1941. Waktu dan tempat terjadinya. Perang Dunia Kedua dimulai 1 September 1939 saat Jerman menyerang Polandia. Perang kedua setelah Jerman menyerang Pearl Harbor 7 September 1941. Wilayah perang meliputi Eropa, Polandia, Prancis, Australia, Afrika, Ethiopia, dan Asia, Cina, Indonesia. Pihak-pihak lain berikut: Grup Pasifik Jerman, Italia, Jepang, serta sekutunya Bulgaria, Rumania. Blok Sekutu Inggris, Prancis, Uni Soviet, Australia, Kanada, Filipina, Tiongkok, dan lainnya. Tokoh sekutu penting Neville Chamberlain, Inggris, dan Edward de Lidier, Prancis. Jalan perang dan dampak bagi Indonesia.
Setelah menaklukkan Eropa, Hitler memberi peluang Jepang memperluas kekuasaan di Asia Tenggara. Jepang merebut Hindia Belanda dan Belanda menyerang 8 Maret 1942. Sejak itu, Jepang menguasai ekonomi dan pemerintahan Indonesia, memberi pengaruh besar selama masa PDIP. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pengertian terjadi setelah Perang Dunia Kedua 1947 sampai 1991. Persaingan antara dua negara adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terjadi perang langsung, tapi bersaing dengan ideologi, ekonomi, dan kekuasaan dunia. Latar belakang: setelah Perang Dunia terbagi menjadi dua kekuatan besar. AS ingin menyebarkan demokrasi dan kapitalisme, lalu Uni Soviet ingin menyebarkan komunisme dan sosialisme. Perbedaan ideologi ini menimbulkan ketegangan politik global. Amerika Serikat menganut sistem demokrasi ekonomi kapitalis, menjunjung kebebasan individu dan pimpinan aliansi NATO. Uni Soviet menganut sistem komunisme ekonomi sosialis, menekankan kepentingan bersama dan memilih fakta Warsaw. Untuk persaingan: perlombaan senjata nuklir, teknologi, perlombaan luar angkasa, persaingan lockdown ke negara lain, propaganda saling mempengaruhi negara lain agar ikut ideologi masing-masing. Peristiwa penting: Perang Korea 1950 sampai 1953, Perang Vietnam 1955 sampai 1955, krisis rudal global 1962, Pembangunan Timur Berlin 1961. Dampak dan akhir Perang Dingin. Dampaknya dunia terbagi menjadi dua blok besar, banyak perang tidak langsung, ketegangan politik dan global meningkat, kemajuan teknologi dan militer. Akhir Perang Dingin, ketegangan mulai mereda pada 1940-an, dengan tembak Berlin 1969, bubarnya Uni Soviet 1991 dan masuk era kerjasama dengan globalisasi. Detik-detik Belanda menyerang pada Jepang. Peristiwa perjanjian terjadi pada 8 Maret 1943 di Kediri, Subang, Jawa Barat ini merupakan penyerangan besar dan Belanda pada Jepang. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dan awal masa kedudukan Jepang. Sejak akhir tahun 1941, Jepang mulai menyerang wilayah Hindia Belanda. Belanda melakukan serangan besar di berbagai daerah, terutama di Jawa. Kota Bandung menjadi sasaran penting kerja banyak markas militer Belanda. Situasi yang semakin genting memaksa Belanda mempertimbangkan kemenangan. Pihak Jepang, Jenderal Imamura sebagai pemimpin perundingan. Pihak Belanda, Gubernur Jenderal Tjeerda van Starkenborgh Jujur pegal. dan Letnan Jenderal Terpokter. Mereka bertemu di Ladang Kalijati, markas penerbangan di Subang, Jawa Barat. Jalannya perundingan ini pada 7 Maret 1942, pasukan Jepang sudah menempuh Bandung. Jenderal Imamura meminta agar dilakukan perundingan damai. Belanda awalnya menolak, tetapi Jawa mengancam agar mengepung Bandung. Akhirnya pada pagi hari 8 Maret 1942, perundingan dimulai di Kalijati. Dan perjanjian Kalijati, Belanda menyerahkan syarat kepada Jepang. Seluruh kekuasaan pemerintah Hindia Belanda diserahkan kepada Jepang. Semua pasukan Belanda di Indonesia harus menghentikan perlawanan dan pemerintahan Belanda resmi digantikan oleh pemerintah militer Jepang. Maknanya, perjanjian Kalijati menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Barat bisa dikalahkan oleh bangsa Asia, mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dan semangat nasionalisme untuk kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Revolusi industri di Eropa abad ke-19 sampai abad ke-18 sampai ke-19. Revolusi industri adalah periode perubahan besar dalam sejarah, di mana terjadi pergeseran dari ekonomi agraris dan kerajinan tangan ke ekonomi yang didominasi oleh industri dan manufaktur berbasis mesin uang. Penemuan baru, terutama mesin uang, menjadi kunci utama perubahan ini. Revolusi industri didorong oleh revolusi agraria yang menciptakan surplus tenaga kerja yang kemudian bertemu dengan ketersediaan modal melimpah, kekayaan sumber daya alam seperti batu bara dan besi,
alat pemintal, skin jadi, dan mesin tenun menggantikan tenaga manusia dan mengawal proses produksi. Revolusi industri membawa dampak yang mendalam dan luas dalam berbagai aspek kehidupan, baik positif maupun negatif. Ada tiga dampak, yaitu satu dampak di bidang ekonomi, dua dampak di bidang sosial, tiga dampak di bidang politik. Dampak di bidang ekonomi, produksi massal, barang diproduksi dalam jumlah besar lebih cepat dan dengan biaya yang lebih murah, membuat harga barang turun. Sistem transportasi, penemuan dan penggunaan data uap dan kapal uap mempercepat dan mempermudah mobilisasi barang dan manusia. Dua, dampak di bidang sosial, urbanisasi, perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota industri. Kesenjangan sosial, kesenjangan antara kaum kaya dan kaum buruh semakin besar. Tiga, dampak di bidang politik, imperialisme modern. Negara-negara industri seperti Inggris semakin gencar mencari daerah jajahan sebagai sumber bahan mentah dan pasar bagi produk industri. Munculnya paham baru, berkembangnya paham ekonomi liberal, dan gerakan untuk memperbaiki nasib kaum buruh, sosialisme. Revolusi industri adalah ini pada dasarnya mengubah pola hidup masyarakat dari agraris menjadi masyarakat industri yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi dan ekonomi global di saat ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.